Langit di atas ibu kota Ukraina, Kiev, berubah menjadi mimpi buruk pada Sabtu tengah malam. Sebuah hujan drone dan rudal menghantam pusat kota, memicu kebakaran besar dan menyebabkan kehancuran yang mengerikan. Kantor pusat pemerintahan, bangunan tempat tinggal, dan infrastruktur sipil menjadi sasaran. Tragisnya, korban jiwa berjatuhan, termasuk seorang bayi tak berdosa. Serangan ini bukan hanya menghancurkan bangunan, tapi juga menewaskan warga sipil. Dan, yang lebih mengkhawatirkan, serangan ini segera memicu respons militer dari sekutu-sekutu Ukraina. Polandia dan anggota NATO lainnya mengerahkan jet tempur, menunjukkan bahwa ketegangan di kawasan ini telah mencapai titik tertinggi. Serangan malam itu dimulai dengan hujan drone, diikuti oleh serangan rudal. Wali kota Kiev, Vitali Klitschko, mengonfirmasi bahwa kantor pusat pemerintahan di pusat kota, di distrik Pechershi, terbakar hebat. Saksi mata melaporkan melihat asap tebal mengepul dari gedung-gedung yang hancur. Namun, yang paling memilukan adalah dampaknya pada warga sipil. Serangan drone tersebut menewaskan seorang bayi dan seorang perempuan muda. Klitschko juga menyebutkan bahwa seorang perempuan hamil termasuk di antara 18 korban luka yang dirawat di rumah sakit. Di distrik Darnichi, seorang perempuan lansia juga tewas di tempat perlindungan bom. Puing-puing drone yang jatuh memicu kebakaran di beberapa bangunan tempat tinggal, termasuk sebuah gedung apartemen 16 lantai. Pejabat darurat mengatakan, sebagian dari bangunan tempat tinggal 9 lantai di distrik Sviatoshinsky juga hancur. Timur Tkachenko, kepala administrasi militer ibu kota, secara terang-terangan menuduh Rusia sengaja dan sadar menargetkan sasaran sipil. Serangan Rusia tidak hanya terfokus pada Kiev. Sejumlah ledakan juga mengguncang kota-kota lain di Ukraina, menunjukkan serangan yang terkoordinasi dan luas. Di kota Kremenchuk di Ukraina Tengah, puluhan ledakan memutus aliran listrik di beberapa daerah. Wali kota Vitali Maletsky mengatakan serangan ini menargetkan infrastruktur vital kota. Kemudian di Kryvyi Rih, serangan Rusia menargetkan transportasi dan infrastruktur perkotaan, meskipun tidak ada laporan korban luka. Di kota pelabuhan strategis Odessa, di bagian selatan, infrastruktur sipil dan bangunan tempat tinggal juga rusak parah. Kebakaran terjadi di beberapa blok apartemen, menyebabkan kerusakan yang signifikan. Meskipun Rusia dan Ukraina selama ini saling membantah menargetkan warga sipil, serangan berulang-ulang terhadap infrastruktur sipil dan bangunan tempat tinggal terus memakan ribuan korban jiwa sejak invasi besar-besaran Rusia pada Februari 2022. Respons terhadap serangan brutal ini tidak hanya datang dari Ukraina. Polandia dan sekutu-sekutu NATO-nya segera mengambil tindakan. Komando Operasional Angkatan Bersenjata Polandia mengumumkan bahwa pesawat-pesawat tempur Polandia dan sekutunya beroperasi di wilayah udara mereka. Sistem pertahanan udara berbasis darat dan pengintaian radar juga telah disiagakan dalam kondisi siaga tertinggi. Langkah ini menunjukkan betapa seriusnya ancaman ini bagi keamanan regional. Meskipun Polandia dan NATO tidak terlibat langsung dalam konflik di Ukraina, mereka sangat waspada terhadap kemungkinan serangan Rusia yang melintasi perbatasan mereka. Pengerahan jet tempur ini adalah sebuah sinyal yang jelas bahwa NATO siap untuk mempertahankan wilayahnya jika diperlukan. Serangan rudal dan drone Rusia di Kiev dan kota-kota lain adalah pengingat yang mengerikan bahwa perang di Ukraina masih jauh dari kata usai. Korban sipil terus berjatuhan, dan kehancuran terus meluas. Sementara itu, respons cepat dari NATO, yang diwakili oleh Polandia, menunjukkan bahwa konflik ini memiliki dampak yang lebih luas, dan negara-negara di sekitarnya berada dalam kewaspadaan tinggi.